Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pertama untuk mata kuliah metodologi penelitian. Di pertemuan pertama ini saya akan memberitahukan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai kontrak perkuliahan, yang kedua mengenai topik-topik di perkuliahan yang nanti akan kita jalani sampai dengan akhir semester ini. Baik, metode penelitian ini sebenarnya merupakan mata kuliah wajib di semua program studi, baik program studi teknik mesin, elektro maupun sistem informasi, yang mana di dalam metode ini mahasiswa akan diberikan pengetahuan tentang metodologi penelitian, karena kita tahu bahwa di akhir semester, di akhir perkuliahan untuk sarjana ini, mahasiswa kan wajib membuat suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi, yang mana untuk membuat tersebut maka mahasiswa paling tidak pernah memahami atau pernah tahu tentang metodologi penelitian. Nah, untuk mata kuliah ini sifatnya wajib untuk semua program studi. Pada mata kuliah metodologi penelitian ini, hal pertama yang ingin saya bahas yaitu mengenai kontrak perkuliahan. Oke. Nah, di perkuliahan ini ada beberapa komponen penilaian yang sebenarnya komponen penilaiannya itu sama untuk semua mata kuliah ya. Jadi yang pertama ada kehadiran atau sering disebut sebagai juga penilaian otoritas dosen. Ini bobotnya 10%, kemudian ada penugasan mandiri bobotnya 25%, ada UTS dan UAS bobotnya untuk UTS 30% dan UAS 35%. Nah, sedikit saya jelaskan untuk kehadiran, ini nanti kehadirannya nilainya akan mengikuti dari sistem SEPIMA. Jadi kalau mahasiswa masuk eh, totalis semua pertemuan ya, 16 pertemuan termasuk UTS UAS, maka nilainya 100%. Nilainya 100. Tapi kalau misalkan masuknya hanya 7 kali, maka nilainya 46 gitu ya. Nah, kali 10% aja jadi 4,6. Jadi meskipun kehadiran itu cuma 10%, tapi lumayan untuk membantu nilai dari misalkan C menjadi B, atau C-nya mepet gitu ya jadi B, atau dari B-nya mepet ke A jadi A gitu. Kemudian untuk penugasan mandiri, ini adalah mata kuliah metodologi penelitian, maka dalam mata kuliah ini yang saya inginkan mahasiswa itu di akhir perkuliahan, mahasiswa sudah memiliki draft proposal penelitian. Yang mana proposal penelitian ini disusun mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3. Ya. Nah, saya tidak akan melihat jumlah halaman, yang saya akan perhatikan yaitu komponen-komponen isi dari proposal tersebut. Nah, ini bobotnya adalah 25%. Kemudian untuk UTS dan UAS sifatnya tertulis, tapi pertanyaannya berkaitan dengan proposal yang mahasiswa tulis. Mungkin kalau UTS kan masih banyak teori ya tentang metodologi penelitian. Nah, mungkin saya akan buat pertanyaan tentang metode teori-teorinya, kemudian ada sedikit menyinggung pertanyaan tentang di proposal apa yang akan dilakukan pada saat nanti penelitian, gitu. Nah, jadi nanti jika ada waktu untuk proposal penelitian, nanti saya akan minta mahasiswa untuk presentasi. Kalaupun tidak presentasi, mahasiswa wajib mengumpulkan proposal penelitian yang nanti akan saya nilai sebagai nilai tugas. Oke. Nah, ini untuk perkuliahan dan penilaian akhir. Nah, yang kedua mengenai topik pembelajaran. Di pembelajaran metode penelitian ini, kalau kita lihat banyak berbagai macam buku, sebenarnya banyak ya buku yang berkaitan dengan metode penelitian, kemudian apa saja yang akan diajarkan. Tapi saya secara khusus ini akan memberikan pemahaman tentang metodologi penelitian yang banyak dipakai di mahasiswa teknik. Karena metodologi penelitian untuk sosial, pendidikan, agama, maupun misalkan hukum, ekonomi itu berbeda sebenarnya polanya dengan metodologi penelitian yang ada di teknik. Meskipun nanti metodenya sama itu aja ya. Tapi secara sistematika penulisan, analisa data itu semuanya berbeda. Kalau di sosial, data-data sosial dipaksakan diubah ke dalam data kuantitatif yang dapat diukur, kemudian dapat dianalisis. Tapi kalau misalkan di teknik, data-data yang ada hasil eksperimen di lapangan itu nyata apa adanya seperti itu kita analisis. Itu perbedaannya.
Nah, oleh karena itu topik-topik pembelajarannya yang pertama itu kita cari, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara memperoleh kebenaran. Jadi yang namanya penelitian itu research itu bisa jadi namanya risetnya tidak 100% benar. Jadi bisa jadi hanya 90% benar, 85% benar. Tapi bagaimana kita memperoleh kebenaran berdasarkan sistematika metodologi penelitian. Yang ini memang diturunkan awalnya itu dari Ibnu Rushd, kemudian diturunkan ke ilmuwan-ilmuwan di Yunani, kemudian maaf, ilmuwan-ilmuwan yang ada di Amerika dan Eropa. Contoh misalkan Galileo, kemudian apa ini ilmuwan-ilmuwan terdahulu gitu ya. Sampai sekarang saat ini di UK. Kemudian macam-macam penelitian, langkah-langkah penelitian seperti apa. Nah, langkah-langkah penelitian ini kalau kita lihat ya, itu mirip seperti langkah-langkah yang penelitian yang dilakukan oleh Galileo Galileo. Dan kalau kita telusuri dalam sejarah, langkah-langkah yang dilakukan oleh Galileo Galileo itu mirip seperti langkah-langkah apa namanya ilmuwan-ilmuwan Muslim pada saat apa namanya kejayaan Muslim di Andalusia. Contoh misalkan Ibnu Rushd, kemudian Ibnu Sina dan sebagainya. Kemudian sumber masalah. Jadi penelitian itu berangkat dari permasalahan. Apa yang akan diselesaikan dengan keilmuan kita. Lalu identifikasi perumusan masalah. Nah, ini masuk ke dalam bab satu ya nanti dalam tugas akhir atau skripsi maupun proposal. Kemudian penyusunan landasan teori dan hipotesis ini bab 2. Kerangka berpikir dan penyusunan paradigma ini tetap bab 2. Kemudian jenis dan cara mendapatkan data, kemudian format isi laporan ilmiah, jenis dan cara mendapatkan data itu masuk ke dalam metode penelitian di bab 3, baik itu proposal maupun skripsi. Nah, kemudian terakhir tata cara penyusunan daftar pustaka. Nanti saya akan ajari cara penyusunan pustaka yang otomatis dengan menggunakan software yang namanya Mendeley. Oke. Baik, ini sebagai pengantar, saya rasa tidak akan berpanjang lebar. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.